Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Tri Ilhami. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Emisi dan Pengaruh Pengungkapan Limbah Terhadap Reaksi Pasar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Riwayadi, yang sudah memberikan saran dan juga bimbingan sehingga skripsi ini dapat dibuat. Kemudian pada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan juga saran sehingga membuat skripsi saya menjadi lebih baik lagi. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah di era ekonomi modern seperti sekarang ini, adanya isu lingkungan seperti pencemaran lingkungan dan juga pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah perubahan iklim dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi yang dikibatkan oleh emisi dan juga gas rumah kaca. Dan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak dari kegiatan operasional perusahaan tersebut, sehingga banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai. Jika dibandingkan dengan fokus bisnis dahulu dengan sekarang, memiliki perbedaan. Jika dunia bisnis terdahulu hanya berfokus pada profit, tapi dunia bisnis sekarang tidak hanya berfokus pada profit, tapi juga berfokus kepada keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian adanya investor yang mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan yang baik akan memiliki citra yang positif, dan perusahaan tersebut dapat mengurangi risiko dalam melanggar aturan dan juga protes dari masyarakat. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk memperhatikan dampak dari kegiatan operasional perusahaannya, dan perusahaan juga dituntut untuk memelihara lingkungan di sekitarnya. Selain itu, industri manufaktur dipilih karena menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih rendahnya kepatuhan perusahaan manufaktur terhadap mengelola lingkungannya. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, karena citra negatif ini akan berdampak terhadap dana yang akan dikeluarkan oleh investor, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan perusak lingkungan. Topik emisi dan juga limbah dipilih karena kedua topik ini merupakan hasil buangan atau output dari suatu kegiatan operasional perusahaan, dan dimana jika tidak dikelola dengan baik, kedua topik ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar terhadap pengungkapan emisi dan juga limbah yang dilakukan oleh perusahaan, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengaruh pengungkapan emisi terhadap reaksi pasar, dan yang kedua adalah apa pengaruh pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar, dan yang ketiga adalah apa pengaruh pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoretis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi lingkungan, terutama tentang pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar bertambah. Kedua, manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan manufaktur untuk dapat mengolah emisi dan juga limbahnya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama adalah bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan dalam penelitian terdahulu, dan juga mengembangkan kerangka pikiran. Yang selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian, di mana terdiri dari tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian yang dilakukan, dan metode analisis yang dilakukan. Selanjutnya adalah bab 4 yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 adalah bab penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut, serta saran dan juga keterbatasan dalam penelitian ini,
Dan yang selanjutnya adalah implikasi dari penelitian ini. Bab 2, yang pertama ada adanya landasan teori. Yang pertama adalah teori legitimasi. Teori legitimasi ini dapat digunakan perusahaan untuk memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan menyamakan nilai sosial yang dianut oleh perusahaan dengan nilai sosial norma yang berlaku di tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Selain itu, teori legitimasi ini dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan jika perusahaan tersebut dapat memenuhi hasil yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah teori sinyal. Teori sinyal ini merupakan asimetri informasi, yang dimana adanya kesenjangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan informasi yang dimiliki oleh stakeholder. Selanjutnya adalah laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan yang merasakan dampak langsung dari kegiatan operasional perusahaan. Laporan keberlanjutan ini terdapat 3 topik khusus: ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Keuntungan yang dapat dirasakan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan ini adalah perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, jika perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan, maka perusahaan tersebut dianggap peduli terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Itu adalah pengungkapan emisi. Pengungkapan emisi ini berisi tentang jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga energi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, serta strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mengurangi risiko dari perubahan iklim akibat dari kegiatan operasional perusahaannya. Jadi, pengungkapan emisi adalah pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data emisi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pengungkapan limbah. Limbah sendiri adalah sisa atau buangan yang beracun akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat membahayakan lingkungan dan juga makhluk hidup sekitarnya. Pengungkapan limbah sendiri adalah terkait dengan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal return. Abnormal return terjadi pada saat perusahaan mengandung informasi, dan jika perusahaan tersebut tidak mengandung informasi, maka abnormal return tidak akan muncul. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Desiana Catur Probosari dan Warsito Kawedar pada tahun 2019 mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure dan reaksi pasar. Dan yang kedua adalah Muhayyin Asidik melakukan penelitian terkait reaksi pasar terhadap peristiwa pencemaran lingkungan pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah apa pengaruh pengungkapan emisi terhadap reaksi pasar, apa pengaruh pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar, dan yang ketiga adalah apa pengaruh pengungkapan emisi dan pengaruh pengungkapan limbah terhadap reaksi pasar. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat populasi dan juga sampel penelitian, di mana diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019, dan juga perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data ini adalah data sekunder, dan data ini didapatkan dari website masing-masing perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data, di mana data ini diperoleh dari website masing-masing perusahaan yang di-download, kemudian dianalisis apakah perusahaan tersebut melakukan pengungkapan emisi dan juga limbah. Selanjutnya adalah metode analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan juga penggunaan uji hipotesisnya, yaitu uji F dan juga uji T. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 ini terdapat hasil penelitian dan juga pembahasannya. Yang pertama adalah gambaran sampel penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana terdapat 30 perusahaan
atau sampel dari penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif, yang dimana terdapat 30 sampel dalam penelitian ini dan nilai paling kecil terhadap reaksi pasar adalah minus 19, dan sementara untuk pengungkapan emisi terdapat nilai paling kecilnya adalah 2 dan 0 untuk pengungkapan limbah. Selanjutnya adalah nilai paling tinggi untuk reaksi pasar adalah 0,35, dan untuk pengungkapan emisi terdapat 14 pengungkapan, dan juga pengungkapan limbah terdapat 3 pengungkapan. Untuk selanjutnya adalah uji asumsi klasik, dan di sini terdapat hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas ini jika signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 maka hasilnya adalah normal. Tapi jika signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka hasilnya tidak signifikan. Dan dalam penelitian ini didapatkan hasil signifikannya itu adalah 0,680. Jadi hasil penelitian ini lebih besar daripada 0,05 dan hasilnya adalah normal. Baiklah, selanjutnya uji multikolonialitas. Di sini didapatkan toleransinya untuk pengungkapan emisi adalah 0,853 dan pengungkapan limbah 0,853. Selanjutnya untuk IWF sendiri didapatkan nilai 1,173 untuk pengungkapan emisi dan pengungkapan limbahnya 1,173. Di mana kita ketahui jika suatu data bebas dari uji multikolonialitas itu adalah jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,01 dan nilai WIF-nya lebih kecil dari 10. Dan berdasarkan data ini maka data ini bebas dari multikolonialitas. Selanjutnya adalah autokorelasi. Suatu data bebas dari autokorelasi jika D lebih besar daripada DU dan 4D lebih besar daripada DU. Seperti yang kita ketahui di sini bahwa D-nya adalah 2,085 dan di mana lebih besar daripada DU yaitu adalah 1,553. Dan selanjutnya 4 dikurang D lebih besar daripada DU. Nilai 4 kurang D adalah 1,702 lebih besar daripada DU, di mana nilainya adalah 1,553. Di mana di data ini tidak memiliki autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif. Jadi data ini bebas dari autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas, yang dimana dapat dilihat bahwa titik-titik dalam penelitian ini menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Menyebarnya titik-titik ini berada di atas 0 maupun di bawah 0 pada sumbu Y, yang artinya bahwa variabel dependen reaksi pasar pada penelitian ini bebas dari masalah heterokedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi. Di sini dapat dilihat nilai konstannya adalah 0,082 dan menyatakan bahwa apabila variabel independen berupa pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbahnya 0, maka nilai Y atau nilai variabel dependennya yaitu reaksi pasar akan positif sebesar 0,82. Dan selanjutnya adalah pengungkapan emisi. Pengungkapan emisi di sini terdapat nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu adalah minus 0,019, yang dimana pengungkapan emisi berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar. Dan selanjutnya adalah pengungkapan limbah. Pengungkapan limbah di sini terdapat 0,080, di mana pengungkapan limbah ini terdapat berpengaruh positif terhadap reaksi pasar. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan 2 uji, itu uji F dan juga uji T. Uji F sendiri adalah bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen yaitu pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah terhadap variabel dependen yaitu reaksi pasar secara bersama-sama. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 berarti variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Sementara jika variabel sementara itu jika nilai signifikannya kecil daripada 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Dan di sini dapat dilihat bahwa signifikannya itu adalah 0,036, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, yang artinya penelitian ini yaitu
pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah berpengaruh secara simultan terhadap reaksi pasar. Selanjutnya adalah uji T. Uji T di sini untuk mengetahui apakah setiap variabel independen berpengaruh terhadap reaksi pasar, yang dimana jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis tersebut diterima. Tapi jika lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Di sini dapat kita lihat bahwa pengungkapan emisi memiliki nilai signifikan 0,054 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu hipotesis pengungkapan emisi ini ditolak. Dan selanjutnya adalah pengungkapan limbah. Hipotesis ini dapat diterima karena signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, yaitu adalah 0,0119. Selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi, yang dimana untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat untuk menjelaskan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen tersebut. Di mana di sini terdapat adjusted R square-nya yaitu adalah 0,160 yang jika dipresentasikan adalah 16%. Hal ini berarti besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu reaksi pasar hanya sebesar 16%. Selanjutnya adalah ringkasan hasil pengujian. Pengungkapan emisi berpengaruh terhadap reaksi pasar ditolak, dan kedua adalah pengaruh pengungkapan limbah berpengaruh terhadap reaksi pasar diterima. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu adalah penutup. Kesimpulannya, yang pertama adalah pengungkapan emisi tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar, dan yang kedua adalah pengungkapan limbah berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar. Selanjutnya, pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah secara simultan berpengaruh terhadap reaksi pasar. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keberlanjutan secara berurutan dari tahun 2017 sampai 2019, jumlahnya yang sedikit. Selain itu, teknik pengambilan sampel secara berurutan ini dapat mengakibatkan jumlah sampel yang diteliti menjadi lebih sedikit dan juga kurang representatif. Selanjutnya, saran. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada sektor industri di bidang lain. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap reaksi pasar. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian ini dengan mengganti variabel pengungkapan emisi dengan variabel lainnya. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih sampel penelitian yang lebih luas, tahun penelitiannya menjadi 5 atau 6 tahun. Selanjutnya adalah implikasi penelitian bagi investor. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui bahwa kinerja lingkungan dan pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah sangat penting untuk citra perusahaan. Citra yang baik di mata masyarakat akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan tersebut, sehingga kinerja lingkungan dapat menjadi salah satu indikator pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Dan selanjutnya adalah pihak regulator. Dengan mengetahui bahwa pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah berpengaruh terhadap reaksi pasar dapat mempengaruhi luas pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah. Temuan ini bisa menjadi dasar bagi regulator untuk membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan emisi dan juga pengungkapan limbah itu sendiri. Selanjutnya adalah Global Reporting Initiative Board. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan oleh GRI Board untuk merevisi GRI standar untuk menjadikan pengungkapan emisi dan juga pengungkapan limbah sebagai comprehensive option.